kita sudah masuk ke arena pameran museum. Nah, ini kita ada Museum Baiat Al-Quran dari Istiqlal. Ini juga membuka ini di sini, membuka stand di sini. Di sampingnya ada Museum Purna Bakti Pertiwi ya, kita lihat ya. Mau ke sini? Museum Bakti Pertiwi. Nanti kita juga akan ke Museum Purna Bakti Pertiwi, tapi ini adalah pameran museum yang sedang ada di sini. Nah, ini ada Museum Pusaka. Nah, Indonesia itu terkenal dengan berbagai pusaka, dari masing-masing daerah itu punya pusaka sendiri. Dari Aceh kita ada rencong, dari Kalimantan kita ada mandau, dari Jawa kita ada keris. Nah, ini ya. Karenanya ada museum untuk penyimpanan pusaka-pusaka dari seluruh wilayah di Indonesia. Nah, ini ada Museum Batik. Nah, ya. Seperti kita ketahui bersama, batik adalah warisan leluhur Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO, dan ada museumnya ya, Museum Batik untuk menyimpan batik-batik kuno yang kita punya ya. Di seluruh wilayah Indonesia juga ada batik tersendiri ya. Mereka punya keunikan masing-masing ya. Ini adalah Pola Megamendung dari Cirebon ya. Nah, kesini nih. Ini kita akan mengenang Timur-Timur yang pernah menjadi bagian dari Indonesia ya. Timur-Timur itu sampai tahun berapa ya, itu adalah bagian dari Indonesia, dan kemudian sayang sekali harus lepas kembali ke Portugal. Nah, ini kita mengabadikan sejarah bahwa dia pernah menjadi bagian dari Indonesia ya. Timur-Timur. Kemudian ini adalah Museum Asmat dari Papua ya. Nah, ini juga jangan sampai terlepas dari Indonesia sampai kapanpun. Kemudian ini Museum Indonesia, jadi zona etnografi ya, zona etnografi. Jadi betapa kayanya Indonesia sehingga Ibu Tien Soeharto almarhumah itu mempunyai keinginan untuk menjadikan bagian-bagian dari Indonesia itu dalam satu tempat, yaitu di Taman Mini Indonesia Indah ya. Nanti kita mungkin akan lihat museum-museum ini semuanya ada di dalam Taman Mini Indonesia. Ini adalah Museum Perangko ya, Filateli, Museum Perangko. Nah, yang suka filateli, nah lihat inilah perangko-perangko. Koleksi masterpiece. Nah, ini mana? Oh, ini nih. Nih, boleh di-shoot ya. Tahun 1983 sampai 1988 beliau sebagai juara ini. nasional. Ini perangko tahun 1945 nih. Dan juara single. Terus ya. Tahun 1945. Nah, kemudian ini perangko-perangko yang mengambil tema Indonesia dari berbagai daerah. Bisa dilihat Bapak itu Sugiarto itu di seluruh dunia 3 series yang sudah punya ya. Ini ya. Ini legend ya. Anak-anak sekarang sudah tidak mengerti, dulu pernah ada sepeda seperti ini ketika mengantarkan surat, pos ataupun paket ya. Ini Pak Pos dulu pakainya ini nih. Khas ya, kalau ada suara ini pasti, nah suara bel ini tuh pos-pos gitu ya. Kalau sekarang beda lagi, paket gitu. Benar-benar berbeda dunia bulu tangkis ya. Dan saat ini beliau juga aktif sebagai Kabit KONI Pusat KONI Pusat, menjadi mantan wakil ketua 1 Oke. KIAI. Ini
ini adalah zona Science and Technology. Jadi selain kita juga punya sejarah, kita juga harus menuju ke masa depan dengan sains dan teknologi. Ya. Nah, ini Tadi ada sisi singkat riwayat hidup dari Bapak Ibu Sugiarto. diawali hasil kerjanya Bapak B.J. Habibie dulu ya, sebagai Menristek yang sangat terkenal, yang meletakkan dasar-dasar sains dan teknologi di Indonesia. Nah, ini diabadikan dalam museum ya, beberapa hasil karya putra-putri Indonesia. Berkebangsaan Indonesia. Dia menjadi satu-satunya artis Indonesia yang diundang pada seri kejuaraan Grand Prix Asia sejak tahun 2006 hingga 2009. Dengan Kak Dede, masih belum ada lagi Kak Dede yang mau menghidup selain Kak Dede. Nah, ini Museum Listrik dan Energi Baru, masih berkait dengan sains dan teknologi. Karena Indonesia itu terkenal dengan kekayaan energinya juga ya, gitu. Tetapi ada yang bisa diperbarui dan ada yang tidak. Nah, untuk yang tidak bisa diperbarui, kita harus memanfaatkan teknologi nih ya. Seri, dia juga memecahkan rekor nasional nomor lari 100 meter gawang putri dengan waktu 13,18. Beliau juga Oh, ini adalah Museum Transportasi. Jadi kita lihat ada berbagai moda transportasi. Tapi nggak ada kapal pinisi ya di sini. Moda transportasinya untuk logistik, oh ya, untuk logistik yang ini era kolonial. Indoor dan outdoor 2016 sampai sekarang lari 100 meter. Ini ada Museum Pemadam Kebakaran. Latar belakang karir beliau menjadi ASN Dinas Pemuda Olahraga DKI Jakarta sejak tahun 2008 dan saat ini masih aktif Oh, dulu baju pemadam kebakarannya seperti ini. Masih seperti ini ya. para legenda, baik itu legenda bulu tangkis dan legenda handball. Nah, ini adalah Museum Minyak dan Gas Bumi, karena seperti kita tahu Indonesia itu kaya akan sumber alam minyak dan gas bumi. Ini Museum Minyak dan Gas Bumi karena kita tahu Indonesia kaya akan energi gas bumi dan minyak gitu ya. Tapi oh ya. Nah, ini ada ibu ketua penyelenggaranya, mungkin kita cari tempat yang ini ya. Di luar aja ya. Di luar aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Maaf, saya dengan Ibu siapa ini? Saya Ibu Rianti Madar. Ibu Rianti. Ya, Rianti Madar. Namanya seperti laki-laki. Oh ya, Ibu Rianti Madar. Mohon maaf Ibu, sebagai ketua penyelenggara pameran ini. Saya Ketua Asosiasi Museum Kawasan Taman Mini, Amika Taman Mini, juga Kepala Museum Pusaka. Saya bagian dari panitia pameran Kembali Merangkai Angan. Kembali merangkai angan. Oh, Ya. jadi tema pameran kali ini adalah kembali merangkai angan gitu ya. Ya, pameran ini diikuti oleh 20 museum di Taman Mini. Sengaja kami mengangkat tema kembali merangkai angan karena hampir semua museum di Indonesia mengalami masa-masa sulit. Tapi kami tetap berupaya bagaimana memberikan misi edukasi museum tetap berjalan, misi pelestarian museum tetap berjalan, serta museum memperkuat sensibilitas sosial masyarakat. Dengan segala keterbatasannya, kita berdamai dengan keadaan. Kita mencoba membuat inovasi program edukasi
dengan melibatkan teknologi digital seperti itu agar lebih menarik, agar tetap eksis di tengah masyarakat walaupun berjarak ya, nggak boleh ketemu langsung di museum tutup. Akhirnya kita harus berpikir berinovasi bagaimana tetap museum hadir di tengah masyarakat di masa pandemi. Sebelum masa pandemi itu bagaimana animo masyarakat terhadap museum sebelum pandemi? Sebelum pandemi saya rasa ya, saya melihat semakin masyarakat memiliki kesadaran dan memiliki rasa kebutuhan terhadap museum. Pengunjung museum terus meningkat, ya, dan milenial pun sudah mulai mengunjungi museum. Ya, jadi pengunjung museum sudah mulai bervariasi, nggak hanya anak-anak sekolah. Kalau dulu kan anak-anak sekolah, sekarang sudah mulai milenial, mahasiswa umum, family. Jadi sekarang orang tua sudah mulai membawa anaknya ke museum. Yang dulunya kita hanya ke museum sekali ketika masih kecil aja, atau mengantar anak. Tapi sekarang museum udah mulai menarik. Kita sudah bisa berkali-kali berkunjung ke museum. Kalau boleh tahu, apa alasan mereka yang tertarik kepada museum sekarang ini? Maksudnya lebih terbuka untuk mengunjungi museum. Ada pernah penelitian seperti itu? Ya, sudah banyak penelitian karena museum di Indonesia sudah mulai berbenah diri, sudah memperbaiki konten museumnya, kemudian penampilan fisiknya, juga program-programnya yang sudah bervariasi. Jadi nggak hanya formatnya sudah banyak, banyak lomba, kemudian pameran tematik yang sudah relevan dengan kekinian, seperti itu. Digitalisasi itu bagaimana, Bu? Makin menggugah mereka untuk mencintai museum atau bagaimana? Ada efeknya ke situ? Kalau digitalisasi jelas itu mempermudahkan akses masyarakat ke museum. Jadi informasi konten koleksi museum itu bisa diunduh masyarakat di websitenya museum, atau melalui Instagram, atau melalui YouTube museum. Ya, jadi nggak mesti berkunjung ke museum, yang jauh pun bisa mengunjungi museum melalui virtual di masa pandemi. Tadi di taman ini sendiri ada berapa museum? Ada 21 museum, tapi yang mengikuti pameran 20 museum karena untuk museum telekomunikasi sementara masih ditutup. Itu tuh bukan bagian dari anjungan-anjungan ya, Bu, ya, tapi khusus museum ya? Oh iya, beda-beda. Kalau anjungan dikelola oleh pemerintah provinsi daerah, sedangkan pengelolaan museum di Taman Mini itu stakeholdernya bermacam-macam. Ada yang dikelola oleh kementerian seperti Museum Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal dikelola oleh Kementerian Agama, kemudian Museum Transportasi oleh Kementerian Perhubungan, Museum Penerangan oleh Kominfo. Jadi banyak. Kemudian ada juga Museum Pemadam Kebakaran dikelola oleh Pemda, Dinas Kebakaran. Kemudian juga ada yang dikelola oleh Taman Mini sendiri. Ada Museum Indonesia, Museum Asmat, Museum Pusaka, Museum Serangga, Museum Komodo, ada 6, ada banyak. Ada juga museum yang dikelola oleh komunitas masyarakat, yaitu Yayasan HK Indonesia. Jadi ada Museum HK Indonesia dan Museum Cengho yang menceritakan tentang sejarah dan kebudayaan masyarakat HK di Indonesia. Ya. Museum Cengho di sini tadi tidak ikut pameran ya? Ikut, ada di sebelah sana. Oh, ada ya? Ya. Menarik ya. Nah, apa harapan Ibu ya, Bu, dengan adanya pameran? Ini pameran yang keberapa, Bu, kalau boleh tahu? Kalau di Taman Mini itu setiap bulan April justru kita sering mengadakan pameran bersama museum se-Indonesia. Jadi sekitar 60 museum berpartisipasi pameran. Setiap apa? Bulan April. Setiap bulan April pameran seluruh museum di Indonesia. Ya, Ada ini berapa museum, Pak?
ada, kalau di Indonesia kalau berdasarkan data AMI ada 509 museum. 509 museum Iya. Indonesia. Ya, Gitu. iya banyak. Tapi yang ikut pameran kan tempatnya terbatas, hanya 60. Dulu biasanya. Ya, ya. Jadi kalau yang hari ini yang terselenggara itu untuk memperingati Hari Museum Indonesia Oh, Hari yang Museum Indonesia. diperingati setiap tanggal 12 Oktober. 12 Oktober. Ya. Jatuh 12 Oktober ya. Ya. Nah, ini sendiri pamerannya berapa hari? Ya, kita pamerannya dari hari Selasa sampai hari Kamis, 3 hari ya. 3 hari singkat. Ya. Ya. Kunjungan masyarakat bagaimana? Ya, karena pengumuman dari pemerintah untuk level 2 baru kemarin, memang kita setting acara ini hybrid, Oh, hybrid. ya, luring terbatas dan daring. Kalau sehari peserta daringnya itu bisa lebih dari 1.500. Ya, untuk via Zoom, via YouTube, via Instagram. Ya. Itu tadi Nah, apa harapan Ibu ya Bu dengan seringnya diadakan pameran-pameran seperti ini gitu? Apa pesan-pesan yang ingin disampaikan? Oh iya, tentu kami ingin museum lebih dekat dengan masyarakat dan kami juga menginginkan masyarakat juga berpartisipasi pada kegiatan museum. Museum dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai ruang kreasi, ruang seni, ruang berkreativitas. Apapun masyarakat bisa melakukan apapun di museum, menjadi rumah budaya mereka, rumah pelestarian budaya. Seperti itu. Ya. Terima kasih Ibu atas informasinya. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan terus makin banyak yang berminat untuk mengunjungi museum ya Bu ya. Terima kasih. Ya. Demikian interview kami dengan Ketua Penyelenggara pameran pada siang hari ini. Terima kasih.